Assalamualaikum. Terserah masuk ya. Jadi dokter monggo. Ya, oke langsung kita mulai aja. Saya siapkan dulu. Saya share screen di. Terlihat? Sampun, Dok. Ampun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi ini kita berkumpul mungkin masih virtual ya, meskipun alhamdulillah kondisi semakin baik. Mudah-mudahan semakin baik ya, sehingga kita terbebas dari pandemi COVID ya, dan bisa kuliah seperti dulu lagi. Ya, pada pagi ini saya diminta untuk memberikan materi terkait patofisiologi pada cedera saraf pusat. Ya, perlu kita ketahui di tubuh kita terkait anatominya memang dibedakan terkait bentuk saraf. Ada dua, yaitu saraf pusat dan saraf perifer ya di sini. Ya. Jadi kebetulan saya diminta untuk menjelaskan terkait kondisi-kondisi apa yang terjadi pada traumatic brain injury maupun spinal cord injury di sini ya. Sangat kompleks ternyata, meskipun sebenarnya dalam 40 menit ini kurang lebih nanti ya sebenarnya kurang ya, tapi ya paling tidak ini sebagai dasar saja untuk nanti teman-teman bisa mempelajari lagi atau membaca baik review jurnal maupun di textbook. Ya, perlu kita ketahui di dalam proses brain injury, jadi ini kita fokus dulu ke brain injury ya di sini ya. Didapati kondisi primary dan secondary. Ya, primary jelas kita ketahui ada kondisi-kondisi baik vokal, direct impact maupun terkait efek akselerasi ya, kita sebut diffuse axonal injury. Yang terkait secondary injury ini yang ikutan atau mengikuti dari proses primary tadi. Jadi ada banyak sekali. Dan ini masih di dalam level makro dan bagian nanti ada yang mikromolekuler maupun yang di sini yang kita lihat di slide ini adalah makro, adanya hipoksia sampai cerebral ischemia, edema sampai nanti terjadinya kondisi inflamasi kronis atau terjadi oxidative stress dan neuronal death. Ya, ini yang terkait molekulernya ya. Jadi brain trauma ini ternyata mengganggu di dalam sel, di dalam masing-masing sel neuron ya, terkait kegangguan dari depolarisasi ya, di mana terbukanya channel ya, sini ada cyanide influx segala macam sehingga timbul cytotoxic edema ya. Nah, kondisi-kondisi ini ya pastinya terjadi kondisi yang tidak menyenangkan di dalam proses selanjutnya, baik mitokondria, dysfunction ya, terkait aktivasi inflamasi di mediator di dalamnya ya, sampai nanti timbulnya awal adanya kerusakan injury pathogenic edema, meskipun di dalam berikutnya nanti terjadi juga cytotoxic edema ya. Di sini sehingga sebenarnya peranan apa tadi terkait pemberian dexamethasone tidak dimungkinkan di sini karena ini sebenarnya hanya kerusakan kecil ya, microvascular injury. Berbeda dengan kondisi-kondisi neoplasma. Neoplasma pathogenic edema-nya sangat dominan sehingga dexamethasone diberikan. Kalau pada brain injury tidak. Ya. Jadi dia kerusakannya malah lebih banyak ke edema dari terkait sitotoksik ya.
Kemudian dari sini, ya ini endingnya yang tidak menyenangkan terkait myelin maupun axonal injury. Ya. Muncul neurologic deficit tergantung dari lokasi atau topis terkait injurinya. Ya, ya sama terkait brain tadi primary-nya ya sudah kita sampaikan di sini, ada kondisi akut ya sampai nanti muncul di sini meskipun primary injury juga terjadi inflamasi ya, tadi mengaktifasi ROS segala macam ya, sehingga terjadi apoptosis di sini. Sehingga ya tadi terkait kerusakan blood brain barrier ya juga timbul neuronal damage. Tapi di satu sisi ini kondisi yang ada peningkatan trombin, ya, ada pemunculan inflamasi ini terjadi cytotoxic edema. Jadi khusus pada intracerebral hemorrhagic atau trauma brain injury khususnya, ini terjadi dua mekanisme, ya, baik mekanisme tadi terkait edema cytotoxic, ya, lebih dominan juga, dan terjadi vasogenik edema. Ya ini pada kondisi yang terkait terlepasnya noxious stimuli ya. Di sini ada peningkatan perubahan pH segala macam ya, sampai terlepasnya neurotransmitter ya di situ ya, sehingga kerusakan di blood brain barrier ya. Sehingga ini akan meningkatkan kondisi inflamasi ya, kerusakan brain barrier, vasogenik edema, terjadi peningkatan intrakranial ya. Secara makro ya, terjadi cerebral perfusi, gangguan cerebral perfusi ya, sampai nanti kalau ini berlangsung terus ya terjadi kondisi kematian. Ya ini penjelasan lebih lanjut terkait secara normal ya ini antara blood brain barrier ya, kemudian ini kapilari segala macam ya, ini sel-sel ya. Ternyata pada kondisi trauma ya ini ada peningkatan dari ukuran sel ya, cytotoxic edema ya. Di satu sisi ya peningkatan tersebut ternyata juga merusak tadi dari permeabilitas ya di pembuluh darah, sehingga ini terkait plasma segala macam masuk di sitosel atau terjadi vasogenik edema.